Pertumbuhan kota kini semakin pesat. Lahan-lahan pertanian semakin terkikis karena maraknya pembangunan gedung-gedung baru. Ruang untuk bercocok tanam pun semakin sempit dan mahal. Pembangunan ini dapat berimbas terhadap ketahanan pangan masyarakat, terutama dalam situasi pandemi sekarang ini. Untuk menyiasati permasalahan lahan dan waktu tersebut, perkembangan teknologi menghadirkan teknik hidroponik sebagai salah satu alternatif dalam bercocok tanam. Sebelum kita belajar cara bercocok tanam dengan menggunakan sistem hidroponik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih hidroponik itu. Lalu, apa bedanya sistem ini dengan sistem bercocok tanam konvensional lainnya? Hidroponik adalah budidaya menanam dengan pemanfaatan air tanpa menggunakan media tanah. Jadi dalam sistem ini lebih ditekankan pada pemenuhan nutrisi yang dilarutkan di dalam air yang nantinya akan disalurkan di tanaman. Jika dalam sistem bercocok tanam konvensional lainnya menggunakan media tanah, dalam sistem hidroponik diganti dengan media tanam alternatif lainnya, diantaranya seperti rock wool, bata merah, kerikil, dan arang sekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Bagian. Di sini saya akan mencoba menjelaskan relevansi hidroponik sebagai upaya ketahanan pangan dan krisis ekonomi di masa pandemi. Dampak pandemi COVID-19 menghujam bangsa. Tidak hanya menimbulkan masalah pada kesehatan, tetapi juga sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, menimbulkan masalah kepada ketahanan pangan dan krisis ekonomi. Maka diperlukan adanya gerakan untuk meningkatkan bagaimana ketahanan pangan dan krisis ekonomi bagi masyarakat itu sendiri, dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung. Hidroponik adalah salah satu cara di mana hidroponik biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan yang bisa kita tanam walaupun hanya di rumah saja. Berhidroponik tidak membutuhkan lahan yang begitu luas, karena yang terpenting dalam berhidroponik adalah pemenuhan pada nutrisi tanaman dan unsur hara. Jadi, hidroponik bisa dilakukan di rumah saja atau di perkarangan rumah dengan menggunakan media-media tanam yang bekas seperti wadah-wadah nampan, botol bekas, dan sebagainya macamnya. Pemberdayaan hidroponik sangat menguntungkan apalagi di masa pandemi seperti saat ini, di mana banyak sekali terjadi pembatasan yang dapat memicu lonjaknya harga pasar. Bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah masalah terhadap kelangkaan bahan pangan juga krisis ekonomi. Di sini hidroponik bisa menjadi salah satu solusi bagi warga untuk tetap produktif dengan bercocok tanam menanam sayuran atau buah-buahan walau hanya di rumah saja. Jadi selain sebagai solusi agar tetap produktif walau di rumah saja, hidroponik adalah salah satu cara bagi warga untuk menunjang ekonominya sendiri. Pertama-tama potong rockwoolnya terlebih dahulu menjadi bentuk persegi, kira-kira ukurannya 2 cm x 2 cm. Nah, untuk pemotongannya jangan sampai putus, usahakan di tengah-tengah saja. Kemudian lubangi rockwool menggunakan tusuk sate, tusuk gigi, atau lidi. Lubang ini berfungsi sebagai tempat benih yang akan disemai. Untuk ukuran lubangnya bisa disesuaikan dengan ukuran benihnya. Nah, lubangi sampai ke kotak terakhir. Siram rockwool tidak perlu menggunakan air yang banyak, cukup lembab saja hingga semua daerah rockwoolnya terkena air. Masukkan benih
pada lubang di rock wall. Untuk tanaman kangkung bisa diisi 2-3 benih, tetapi untuk tanaman yang tumbuh ke samping seperti pakcoy dan selada bisa diisi 1 benih saja. Taruh rock wall di tempat yang tertutup atau tidak terkena sinar matahari. Jika benih tanaman sudah pecah, tempatkan di daerah yang terkena sinar matahari minimal 5-6 jam sehari. Di sini saya menggunakan 5 liter air pada nampan. Untuk takaran nutrisinya, pada setiap 1 liter air, maka nutrisi A sebanyak 5 mili A, nutrisi B 5 mili. Karena saya tadi menggunakan air sejumlah 5 liter, maka untuk nutrisi A yang saya tuang ini adalah 25 mili. Nah, setelah dituang, langsung diaduk. Kemudian lanjut ke nutrisi B sebanyak 25 mili juga. Lalu aduk kembali. Ini adalah TDS meter. TDS meter berfungsi untuk mengukur ppm dalam larutan nutrisi hidroponik yang telah disiapkan. ppm menunjukkan kepekatan larutan nutrisi yang terkandung pada hidroponik. Cara menggunakan TDS ini, pertama dibuka dulu penutup bawahnya, kemudian ada 3 tombol. Yang paling bawah itu adalah tombol on off. Tekan tombol on off, lalu masukkan ke dalam air larutan. Nah, perhatikan angka yang terus. Nah, setelah angkanya berhenti, kemudian tekan tombol hold untuk mengunci angkanya. Nah, setelah itu perhatikan apakah angkanya sudah sesuai dengan ukuran dari ppm. Nah, di sini angkanya sudah sesuai. Berikut ini adalah tabel ppm. Dalam sistem hidroponik, ppm digunakan untuk mengukur tingkat kepekatan larutan nutrisi. Pengukuran kepekatan larutan nutrisi hidroponik diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan nutrisi sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Penambahan atau peningkatan ppm nutrisi disesuaikan dengan umur tanaman. Semakin tua usia tanaman, maka semakin tinggi pula ppm yang dibutuhkan. Selanjutnya, potong kain flanel yang nantinya akan menjadi sumbu untuk mengalirkan air nutrisi ke dalam akar tumbuhan. Lalu masukkan kain flanel ke sela-sela netpot. Siapkan nampan dan letakkan infraboard di atas nampan. Masukkan rock wool ke dalam netpot. Taruh masing-masing netpot ke infraboard yang telah dilubangi. Ini adalah contoh tanaman selada hidroponik yang sudah siap panen. Terima kasih, semoga bermanfaat.